Kembali lagi di channel saya. Setelah membahas terkait diversifikasi, kali ini saya ingin coba berbagi terkait satu buku yang berjudul Psychology of Money. Buku ini ditulis oleh Morgan Housel. Buku ini berisi bagaimana sebaiknya kita bersikap terhadap kondisi keuangan kita. Nah, buku ini buku yang sangat bagus. Saya sangat menyarankan siapapun untuk paling tidak menyempatkan diri untuk membaca. Karena kembali lagi, kehidupan kita sebagai manusia itu tidak bisa sepenuhnya lepas dari uang. Nah, buku ini paling tidak bisa memberikan rekan-rekan sekalian referensi bagaimana caranya menyikapi keberadaan, pencarian, ataupun pengelolaan uang itu sendiri. Jadi di buku ini ada cukup banyak bab ya, tapi bagi saya akan saya ringkas menjadi 3 bab saja yang menurut saya menarik gitu. Tapi kembali lagi ini sangat subjektif, saya menyarankan rekan-rekan untuk membaca dan membelinya jika ada uangnya, ada uang sisa, bisa PDF ataupun buku cetaknya. Saya rasa terjemahannya pun sudah beredar di Indonesia, jadi rekan-rekan bisa mencari di toko buku terdekat. Nah, menurut saya 3 bab yang paling menarik itu, yang pertama itu ada di bab 3, yang judul babnya itu Never Enough atau Tidak Pernah Merasa Cukup. Nah, ketika membaca bab ini, saya merasa ya sangat tertampar ya, karena memang sifat dasar manusia itu suka sekali menimbun sesuatu ya, tidak terkecuali menimbun uang atau material lainnya. Dan semakin banyak kita menimbun, mengumpulkan, maka semakin besar juga rasa ketidakpuasan kita atau rasa tidak pernah cukup. Nah, di buku ini Morgan Housel sangat-sangat menekankan pentingnya untuk punya garis finish atau titik di mana rekan-rekan itu berkata pada diri sendiri dan meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang rekan-rekan kumpulkan itu sudah cukup. Kenapa demikian? Karena mengejar uang itu tidak pernah ada habisnya. Yang ada waktu atau umur kita sudah habis duluan, tapi uangnya dirasa tidak cukup. Jadi jangan sampai amit-amit di akhir kehidupan kita, kita malah menyesali karena kita terlalu fokus mengejar uang, tapi lupa bahwa ada keluarga yang perlu dibahagiakan, lupa bahwa ada rekan atau teman-teman yang perlu kita kunjungi, kita ajak sosialisasi, atau orang-orang terdekat yang perlu kita berbagi waktu. Jadi di bab 3 ini mengajak kita untuk berpikir sejenak kapan atau berapa tepatnya jumlah yang bisa kita katakan pada diri kita sendiri bahwa ini cukup. Nah, ini pertanyaan yang subjektif ya. Saya rasa rekan-rekan akan punya jawaban masing-masing, nilai masing-masing. Tapi paling tidak rekan-rekan harus tahu kapan itu cukup. Nah, bab berikutnya yang menurut saya cukup menarik itu adalah bab 5, yaitu cara menjadi makmur dan tetap menjadi makmur. Nah, ya pada manusia pada umumnya ya, bahwa kita bekerja itu kan untuk mencari kemakmuran. Kita bekerja ataupun wirausaha untuk mencapai kemakmuran. Nah, dalam mencapai kemakmuran tersebut, itu ada hal penting yang perlu rekan-rekan sadari, bahwa ketika kita sudah mendapatkan uang atau kemakmuran tersebut, maka kita perlu juga mengelolanya.
Jadi di buku ini Morgan Housel menitik beratkan bahwa ada perbedaan loh antara cara untuk mendapatkan dan juga cara untuk mempertahankan. Cara mendapatkan dan cara mempertahankan. Dan di buku ini penulisnya itu mengutarakan bahwa lebih susah untuk mempertahankan karena mindsetnya dan usahanya itu berbeda daripada waktu saat mencari atau mendapatkan kemakmuran. Nah, ini bisa dibilang banyak ya contoh nyata di sekitar kita. Jadi ada orang yang ya sering kali kita temukan lah, rekan-rekan kita yang setelah gajian, namun tidak berapa lama gajinya itu sudah habis, sudah menipis. Bahkan terkadang kita juga dimintai pinjaman gitu. Dan kita pun juga kadang bertanya-tanya, ini perasaan gajinya tidak beda atau bahkan lebih daripada kita, tapi kenapa cepat habis ya, atau bagaimana ya dia mengelolanya, karena ini baru saja gajian masa sudah habis. Nah, hal-hal tersebut sering kali kita temukan ya, bahkan untuk rekan-rekan yang pendapatannya itu bisa lebih tinggi daripada kita. Dan lebih parahnya lagi, terkadang sudah tidak bisa mengelola, terjebak utang lagi. Nah, ya menyulitkan diri sendiri dan terkadang menyulitkan juga untuk orang-orang yang di sekitarnya. Nah, ini menjadi referensi ya, menjadi bahan evaluasi bahwa ketika rekan-rekan itu sudah mendapatkan uang atau kemakmuran, maka sudah menjadi satu kewajiban bahwa rekan-rekan itu perlu mempertahankannya dan juga syukur-syukur sebisa mungkin dipertahankan untuk generasi berikutnya. Jadi anak cucu rekan-rekan sekalian itu bisa juga ikut menikmati hasil jerih payah rekan-rekan sekalian. Dan bisa dibilang generasi berikutnya semoga saja startnya itu tidak seperti generasi sebelumnya. Jadi mungkin yang dulu harus bersusah payah, mungkin untuk generasi berikutnya sudah mulai bisa mengejar passionnya lah. Atau mungkin dulu bapak ibunya tidak bisa kuliah luar negeri, anak cucunya ada kesempatan, ada dananya. Meskipun tidak harus melalui beasiswa. Atau dulunya mungkin jarang-jarang makan enak ya, makan ke restoran, anaknya bisa makan ke restoran. Seperti itu. Jadi buku ini mengajarkan kita untuk tidak lengah. Oke, sudah mendapatkan penghasilan, tapi bagaimana mempertahankan hasil tersebut, penghasilan tersebut sampai syukur-syukur turun ke anak cucu kita. Nah, itu yang perlu kita cermati. Untuk bab berikutnya yaitu bab 7 terkait freedom. Nah, ini hal yang sangat menarik ya karena beberapa tahun belakangan di Indonesia itu mulai banyak bermunculan gerakan FIRE atau Financial Independent Retire Early, gerakan yang menitik beratkan pada mengumpulkan sumber daya uang pada konteksnya dan uang tersebut diinvestasikan sehingga orang-orang yang FIRE tersebut tidak lagi bergantung pada pekerjaan dan bisa mulai mengerjakan hal-hal yang sebenarnya mereka sukai. Nah, gerakan FIRE nanti kita akan coba bahas ya di episode yang lain ya, di video yang lain. Nah, kalau untuk konteksnya buku ini, penulis itu menekankan menekankan pada bahwa kebebasan yang sejati itu bukan ketika kita mendapatkan gaji ataupun kemakmuran atau hasil yang tinggi, bukan. Jadi kemerdekaan atau freedom ini ketika kita bisa melakukan apapun terhadap waktu kita. Jadi penulis di sini menekankan bahwa sumber daya yang utama yang paling penting itu bukan uang tetapi waktu. Karena waktu tidak bisa ditambah, tapi
uang bisa bertambah atau inflasi lah. Nah, di sini penekannya adalah jangan selalu mengejar uang tersebut. Silakan mengumpulkan kekayaan, tetapi jangan lupa bahwa waktu terbatas. Dan kebebasan sejati adalah kita bisa bebas menggunakan waktu itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kita inginkan dengan orang-orang yang kita sayang. Jadi di sini peran dari financial independent, pengelolaan kekayaan, itu menjadi penting. Nah, tentu ini masih ada banyak bab berikutnya. Nanti rekan-rekan bisa membaca sendiri ya, membaca sendiri dan mungkin akan berbeda bab-bab yang menurut rekan-rekan penting. Tapi dari 18 bab ini, saya yakin rekan-rekan akan mendapatkan banyak ilmu dari buku ini dan bahkan mungkin bisa mempengaruhi orang-orang sekitar untuk lebih peka, lebih peduli terhadap kondisi keuangannya dan bahwa kondisi keuangan mereka itu tidak hanya berdampak pada diri sendiri, bahkan bisa berdampak positif, bisa juga negatif terhadap orang-orang di sekitarnya, bahkan untuk anak cucu mereka. Nah, demikian video kali ini. Mungkin nanti kita akan tambahkan di video berikutnya terkait buku-buku lain ya, terkait keuangan. Dan semoga membantu, semoga memberikan ilmu dan pandangan baru. Sampai jumpa di video berikutnya.